Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kelompok 4 akan membahas mengenai ketatnya sistem pengendalian yang ada di bab 4. Anggota dari kelompok 4 yaitu ada Henny Pemanalu, Rizky Nurfaizin, Aryo Sita, Agung Saputra, Iksan Nanda Ramadan, Aldi Haslanu, Ninyoman Dwi Anjani Putri, Jihan Putri Kusumamaki, dan Ayu Putuguna Maharani. Dan dalam bab 4 tersebut yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, ketatnya pengendalian hasil, ketatnya pengendalian tindakan, dan juga ketatnya pengendalian personal kultural, dan tidak lupa dengan kasus. Dan langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu pendahuluan. Seberapa ketat aplikasi pengendalian manajemen merupakan keputusan manajemen yang secara relatif kurang diperhatikan dalam kepustakaan. Secara konseptual, dalam implementasi yang efektif pada pengendalian ketat manajemen, diperlukan pemahaman yang baik bagaimana satu atau lebih objek pengendalian hasil, tindakan dan personal atau kultural berhubungan dan memberikan kontribusi pada seluruh tujuan organisasi. Bagian berikut ini akan menjelaskan bagaimana pengendalian tiap-tiap tipe manajemen dapat digunakan untuk menghasilkan pengendalian yang ketat. Ketatnya sistem pengendalian ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ketatnya pengendalian hasil. Bagian yang kedua, ketatnya pengendalian tindakan. Bagian yang ketiga, ketatnya pengendalian personal atau kultural. Keberhasilan pengendalian hasil yang ketat tergantung pada 1. Karakteristik definisi dari area hasil yang diinginkan. Agar pengendalian manajemen dapat dikatakan ketat dalam pengendalian hasil, dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Target kinerja harus spesifik serta digunakan secara eksklusif sehingga pengukurannya lengkap. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengendalian hasil yang ketat juga tergantung pada kecukupan kinerja yang digunakan. Pengendalian hasil tergantung pada pengukuran yang teliti, objektif, tepat waktu, dan mudah dipahami. Yang ketiga, penguatan atau insentif yang diberikan. Pengendalian hasil mungkin menjadi lebih ketat jika imbalan dihubungkan secara langsung dan pasti dengan pencapaian hasil yang diinginkan serta maksimal. Definisi hasil yang diinginkan. Agar pengendalian manajemen dikatakan ketat dalam suatu sistem pengendalian hasil, dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Target kinerja harus spesifik, hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasi oleh karyawan yang sikapnya sedang dikendalikan. Dan apabila pengendalian hasil digunakan secara eksklusif pada bagian kinerja yang ada, pengukurannya pasti lengkap. Terdapat 4 faktor yang menggambarkan secara jelas definisi hasil yang diinginkan. Yang pertama, kesesuaian. Sistem pengendalian hasil mungkin mengalami permasalahan kesesuaian karena manajer tidak memahami dengan baik tujuan organisasi yang sesungguhnya, atau arena dimensi kinerja yang dipilih oleh manajer untuk mengukur hasil tidak merefleksikan tujuan yang sesungguhnya dengan baik. Selanjutnya ada spesifikasi. Organisasi biasanya dapat atau telah menetapkan target yang spesifik dan dapat dihitung dalam istilah-istilah keuangan. Bahkan pada banyak bidang kinerja, misalnya berhubungan dengan ketahanan dan kinerja lingkungan, pengendaliannya lebih longgar karena organisasi tidak menetapkan target yang spesifik dan dapat dihitung, tetapi hanya menilai bidang kinerja global secara subjektif. Namun, pada beberapa bidang kinerja, target dan pengukuran yang detail serta spesifik tidak visible. Komunikasi dan internalisasi. Agar pengendalian hasil menjadi ketat,
target kinerja juga harus dikomunikasikan secara efektif dan diinternalisasi oleh mereka yang diberi tanggung jawab berdasarkan prestasinya. Kemudian barulah pengendalian hasil dapat memengaruhi kinerja. Batasan pemahaman dan internalisasi tujuan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualifikasi karyawan yang terlibat, tingkat terkontrolnya area hasil pengukuran yang diketahui, tujuan yang beralasan, dan besarnya partisipasi yang diperbolehkan dalam proses penentuan tujuan. Kelengkapan merupakan persyaratan akhir untuk ketatnya pengendalian hasil. Kelengkapan berarti bahwa area hasil yang didefinisikan dalam sistem pengendalian manajemen termasuk semua bagian yang diharapkan memiliki kinerja yang bagus dan ketika karyawan yang terlibat dapat berpengaruh. Oleh karena itu, ketika area hasil yang ditetapkan tidak lengkap, karyawan seringkali memberikan kinerja di area yang tidak diukur terlewat. Ketatnya pengendalian hasil. Keberhasilan pengendalian hasil yang ketat itu terdapat ada dua, yaitu pengukuran kinerja dan penguatan atau intensif. Pengukuran kinerja, pengendalian hasil tergantung pada pengukuran yang teliti, objektif, tepat waktu dan dapat dipahami. Sistem pengendalian hasil yang digunakan untuk menerapkan pengendalian yang ketat memerlukan semua kualitas pengukuran yang tinggi. Jika pengukuran gagal pada bagian manapun, sistem pengendalian tidak dapat digolongkan sebagai pengendalian yang ketat karena adanya permasalahan perilaku yang dimungkinkan. Selanjutnya adalah penguatan atau insentif. Pengendalian hasil mungkin menjadi lebih ketat jika imbalan dihubungkan secara langsung dan pasti dengan pencapaian yang diinginkan. Ketatnya pengendalian tindakan. Karena tipe pengendalian tindakan cukup berbeda satu sama lain, kita membahas cara penggunaan setiap tipe pengendalian tindakan untuk mencapai pengendalian yang ketat secara terpisah. Secara keseluruhan, sistem pengendalian tindakan harus dianggap ketat hanya jika besar kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting dalam keberhasilan operasional dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang akan merugikan. A. Pembatas perilaku. Pembatas perilaku, baik fisik maupun administrasi, dapat menciptakan pengendalian yang ketat dalam beberapa bidang pada suatu organisasi. Pembatas fisik terdiri atas banyak bentuk, mulai dari hal yang sederhana dalam mengembangkan perangkat lunak dan sistem keamanan elektronik. Sedangkan pembatas administratif juga menciptakan tingkat pengendalian yang beragam. Pembatasan atas keputusan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi akan menimbulkan pengendalian yang lebih ketat. Dapat diasumsikan bahwa karyawan dengan kedudukan yang lebih tinggi akan membuat keputusan yang lebih reliabel daripada karyawan yang kedudukannya lebih rendah. Maka dari itu, pemisahan tugas antara dua karyawan atau lebih yang merupakan tipe pembatas administrasi yang lain akan membuat aktivitas yang merugikan cenderung berkurang karena satu orang tidak bisa menyelesaikan keseluruhan tugas yang tidak diinginkan. Pemisahan tugas yang baik akan membuat sistem pengendalian akan menjadi lebih ketat. B. Kajian pratindakan. Kajian pratindakan dapat membuat ketat sistem pengendalian manajemen jika kajiannya sering, detail, dan dilakukan oleh pengkaji yang rajin dan berpengetahuan luas. Kajian pratindakan selalu ketat pada bagian yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar, karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Kajian pratindakan yang ketat ini melibatkan pengawasan formal, rencana bisnis, dan permintaan modal oleh para ahli pada posisi staf, seperti pada divisi keuangan dan berbagai tingkat manajemen, termasuk manajemen puncak. C. Akuntabilitas tindakan. Pengendalian akuntabilitas tindakan menciptakan pengendalian ketat seperti halnya pengendalian yang ketat. Jumlah pengendalian yang ditimbulkan dari pengendalian akuntabilitas tindakan tergantung pada karakteristik definisi tindakan yang diinginkan dan tidak diinginkan, efektivitas sistem pelacakan tindakan, dan penguatan berupa imbalan atau hukuman yang diberikan.
definisi tindakan. Untuk mencapai pengendalian akuntabilitas, definisi tindakan itu harus spesifik, kemudian dikomunikasikan dengan baik dan juga lengkap. Kesesuaian mengartikan bahwa pelaksanaan tindakan yang ditetapkan dalam sistem pengendalian akan mengarah pada prestasi organisasi yang sesungguhnya. Pengendalian yang lebih ketat dapat juga mempengaruhi oleh pembuatan definisi tindakan yang spesifik dalam bentuk peraturan kerja, seperti misalkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, larangan meminum alkohol selama bekerja, tidak merokok di tempat kerja, dan juga lain sebagainya. Pengendalian tindakan yang ketat tergantung pada pemahaman dan penerimaan peraturan kerja, kebijakan, dan juga arahan oleh karyawan. Pemahaman dan penerimaan dapat ditingkatkan melalui komunikasi dan pelatihan dan dengan memperbolehkan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengembangan peraturan, kebijakan, atau juga arahan. Penguatan tindakan. Tindakan akan dapat dibuat lebih ketat dengan membuat imbalan atau hukuman menjadi lebih signifikan terhadap karyawan yang terlibat. Ketika imbalan itu merupakan bentuk umum dari penguatan yang diberikan oleh perusahaan dalam penetapan pengendalian hasil, hukuman atau tindakan pendisiplinan merupakan hal yang umum dalam penetapan pengendalian tindakan, karena hukuman sering melibatkan pelanggaran karyawan terhadap aturan dalam suatu organisasi, seperti halnya imbalan. Individu yang berbeda juga menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap hukuman yang sama. Suatu tipe tindakan disiplin yang signifikan seperti pemecatan itu merupakan suatu yang dipahami secara umum. Sekarang kita akan membahas tentang pengendalian personal dan pengendalian kultural. Pengendalian personal itu membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personal menjalankan 3 tujuan dasar. Yang pertama adalah pengendalian personal mengklarifikasikan harapan. Yang dimaksud mengklarifikasikan harapan yakni membantu memastikan bahwa setiap karyawan memahami apa yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua, pengendalian personal membantu memastikan bahwa setiap karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik, bahwa mereka memiliki semua kemampuan, sebagai contoh pengalaman, kepintaran, dan sumber daya, sebagai contoh informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga adalah pengendalian personal meningkatkan kemungkinan bahwa setiap karyawan akan terdorong untuk pengawasan diri sendiri. Pengawasan diri sendiri adalah paksaan yang alami untuk mendorong kebanyakan karyawan untuk ingin melakukan pekerjaan dengan baik, berkomitmen terhadap tujuan organisasi secara alami. Kebalikan dari pengendalian personal, pengendalian kultural didesain untuk mendorong pengawasan bersama, sebuah bentuk tekanan kelompok yang kuat pada individu-individu yang menyimpang dari nilai dan norma kelompok. Pengendalian kultural yang kuat dihasilkan oleh proses pengawasan bersama yang juga ada dalam suatu organisasi. Tekanan-tekanan dapat diciptakan di antara sesama pekerja, di mana para pekerja yang tidak mampu menyesuaikan diri seringkali ditekan untuk menerima norma-norma kelompok. Tekanan-tekanan sosial yang kuat juga dapat diciptakan dalam sebuah arah bawah ke atas, seperti seorang atasan merasa tertekan untuk memenuhi harapan-harapan bawahan mengenai peran mereka. Ada 5 metode penting untuk membentuk kultur perusahaan dan mempengaruhi pengendalian kultural. Yang pertama adalah kode etis. Yang kedua, pemberian imbalan berdasarkan kelompok. Yang ketiga, pemindahan-pemindahan dalam organisasi. Yang keempat, persiapan fisik dan sosial. Dan yang kelima adalah sifat yang utama. Baik, saya akan presentasi. Ini saya akan
mengenai studi kasus dari pengendalian de Bellagio Casino Resort. De Bellagio merupakan salah satu dari 23 properti milik MGM Resorts, salah satu perusahaan perhotelan dan permainan terdepan di dunia yang terletak di Bellagio, jantung dari Las Vegas, Amerika Serikat. Kasus yang terjadi dalam perusahaan kasino berkaitan dengan hukum dan aktivitas terkait. Kasus ini berfokus pada pengendalian yang digunakan dalam kasino, khususnya di permainan meja yang sulit dikontrol. Dalam hubungannya dengan pengawasan aktivitas permainan pada perusahaan kasino, khususnya MGM Resorts, menetapkan pengendalian ketat terhadap pencatatan seluruh tanda terima dan pembayaran. Pengendalian ini meliputi rangkas uang yang dikunci di lantai kasino, perhitungan uang tunai dan uang koin yang dilakukan harian oleh karyawan yang terlepas dari operasi kasino, observasi dan pengawasan area permainan yang dilakukan secara konstan, observasi dan perekaman area permainan serta area lainnya oleh televisi closed circuit, analisis yang tepat waktu terhadap penyimpangan dari kinerja yang diharapkan, dan yang terakhir ada pemantauan mesin slot lewat komputer yang dilakukan dengan konstan. Karena kebanyakan operasi bisnis kasino berkenaan dengan uang tunai atau cash equivalent, maka penting kiranya untuk memiliki pengendalian yang baik terhadap saham uang tunai dan chip dalam kasino, dan pengendalian terhadap pergerakan saham-saham ini tanpa kerugian. Secara keseluruhan, sistem pengendalian uang tunai dan kredit Bellagio bisa dikatakan terkait dengan 4 elemen utama. Yang pertama ada tanggung jawab individuan untuk cash stock, di mana semua cash stock dipertahankan pada dasar uang muka. Yang kedua, pentingnya prosedur formal untuk transfer, di mana semua transfer mengharuskan adanya pembuatan transaksi formal yang menunjukkan transfer uang yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada pengendalian tegas atas pengeluaran kredit, di mana pengendalian tegas diterapkan di seluruh penerbitan market, karena permainan market mempresentasikan porsi signifikan dari volume permainan di meja Bellagio. Dan pengendalian yang terakhir adalah keamanan ketat dalam ruang perhitungan, di mana seluruh perhitungan dari meja permainan dilakukan dalam ruang soft count, sebuah ruang dengan tingkat keamanan tinggi di kasino. Selain menerapkan pengendalian uang tunai dan uang kredit, perusahaan kasino juga menerapkan pengendalian permainan, di mana pengendalian permainan ini memiliki 5 elemen utama. Yang pertama yaitu perizinan, di mana semua karyawan harus terdaftar dalam GCB atau Gaming Control Board. Yang kedua ada standarisasi aksi di meja. Pada meja permainan distandarisasi agar supervisi dan pengawasannya berjalan lebih mudah. Yang ketiga ada supervisi dan pengawasan, di mana supervisi dan pengawasan ini dilakukan oleh floor person dan sistem closed circuit centers. Yang keempat ada pemantauan hasil. Ada 3 kunci dari aktivitas permainan, yaitu drop, win, dan hold. Dan pengendalian yang terakhir yaitu prosedur pengauditan, di mana prosedur pengauditan ini dilakukan secara dengan ketat dan sering. Jadi, kesimpulannya adalah pengendalian ketat diartikan tingkat kepastian karyawan akan berperilaku sesuai dengan keinginan organisasi. Untuk menciptakan pengendalian ketat tergantung pada situasinya. Beberapa perusahaan memperketat pengendaliannya dengan mengganti sikap sopan atau pengendalian personel dengan insentif berbasis kinerja yang tidak terpengaruh perasaan atau pengendalian hasil. Ada juga perusahaan lain yang memperketat pengendalian dengan tidak menekankan pada pengendalian hasil, tetapi menekankan pada kajian detail pratindak atau pengendalian tindakan. Harus diakui bahwa perusahaan terkadang dengan sengaja memilih melonggarkan pengendalian mereka. Mereka melakukan karena penggunaan pengendalian yang tidak cocok menggunakan efek samping yang merugikan, seperti penundaan produksi atau frustasi dan penurunan motivasi karyawan. Itu merupakan efek samping yang menyebabkan banyak orang memiliki perasaan negatif ketika mereka hanya mendengar penyebutan pengendalian ketat.